Jamaah sekalian, hari ini kita melaksanakan sholat Jumat di Masjid Jamiah Taufik yang ke-1184 yang bertugas untuk khatib dan sebagai imam yang sesuai dengan jadwal yang terhormat Kiai Haji Dr. Abdul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zamana wal makan wa ja'alal laila wan nahar ayatain wa qassamal ayyama wasyuhura wasinina litakuna mawaqita linnas nahmaduhu ala ni'matil islam wa ni'matil iman wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya nafsil muqassirati wa iyaya nafsiyal muqassiratal bittaqwallah fa inna taqwa hiya sabilun najah wa zadul ma'ad wa nurul qulub wa biha nastaqimul hayatu wa tasluhul akhirah. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid At-Taufik rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat yang tidak terhingga kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat melangkah melaksanakan ibadah Jumat di masjid yang mulia ini. Sebelum khatib melanjutkan, izinkan khatib berwasiat, marilah kita bersama-sama berusaha meningkatkan kualitas iman, kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan sungguh-sungguh meninggalkan segala larangannya. Dan jangan meninggal dunia kecuali kita dalam keadaan beragama Islam dan memperoleh husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tema khutbah pada hari ini adalah merayakan tahun baru 2026 dalam perspektif agama Islam. Hadirin rahimakumullah, kita telah memasuki tahun baru dalam penanggalan Masehi. Fenomena ini menjadi momen refleksi bagi sebagian orang, namun juga menjadi ajang euforia dan hura-hura bagi sebagian lainnya. Lalu bagaimana Islam memandang peristiwa ini? Kita akan bahas. Yang pertama, waktu adalah amanah. Islam memandang waktu
sebagai nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik yang berlalu akan dimintai pertanggungjawabannya. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alnal laila wan nahara ayatain. Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kekuasaan kami. Rasulullah bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an umrihi fima afnahu. Artinya, tidak akan bergeser kaki seseorang hamba pada hari kiamat hingga ditanya tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. Maka pergantian tahun seharusnya menjadi momen untuk bermuhasabah atau introspeksi. Kemudian yang kedua, merayakan tahun baru. Ini adalah antara tradisi dan syariat. Perayaan tahun baru Masehi bukan bagian dari ajaran Islam. Sebagian ulama memandangnya mubah selama tidak mengandung kemaksiatan di dalamnya. Namun sebagian lain menganggapnya tasyabbuh atau menyerupai tradisi orang-orang non-muslim, dan karenanya hukumnya adalah makruh atau jatuh pada haram. Hadirin sekalian, yang perlu ditekankan adalah jika perayaan diisi dengan maksiat seperti mabuk, pesta liar, meninggalkan sholat, maka jelas hukumnya adalah haram. Namun jika diisi dengan doa, muhasabah, dan niat memperbaiki diri, maka itu dianjurkan sebagai bentuk rasa syukur dan introspeksi. Kemudian yang terakhir adalah muhasabah, inti dari pergantian tahun. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Hadirin rahimakumullah, ayat ini menegaskan betapa pentingnya evaluasi diri. Maka mari kita jadikan tahun baru 2026 ini adalah sebagai 3 poin. Yang pertama adalah merupakan titik tolak untuk memperbaiki amal kita pada tahun ini. Kemudian poin yang kedua, momen untuk memperkuat niat dan tekad kita untuk lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Momen yang ketiga adalah waktu untuk menyusun rencana amal soleh yang akan kita lakukan. Masyarul muslimin rahimakumullah, tahun baru bukanlah sekedar pergantian angka, tetapi peringatan bahwa umur kita berkurang. Mari kita isi tahun yang baru ini dengan ketaatan, dengan mencari dan menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Mari kita beramal dan kontribusi yang positif demi kepentingan umat, bangsa, dan negara. Masyarul muslimin rahimakumullah, yang perlu kita perhatikan adalah banyak orang gagal dalam bermuhasabah atau introspeksi diri karena
beberapa alasan. Yang pertama, kurang adanya kesadaran. Banyak orang tidak menyadari betapa pentingnya muhasabah dan introspeksi diri dalam meningkatkan kualitas hidup kita. Kemudian alasan yang kedua, keterlibatan dengan kesibukan. Kesibukan sehari-hari dapat membuat orang lupa untuk melakukan muhasabah dan introspeksi diri. Yang ketiga, alasan kekurangan waktu. Banyak orang merasa tidak memiliki waktu untuk melakukan muhasabah dan introspeksi diri. Yang keempat, ketakutan menghadapi kebenaran. Beberapa orang mungkin takut menghadapi kebenaran tentang diri sendiri dan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya. Yang terakhir, adanya kurang motivasi. Banyak orang tidak memiliki motivasi untuk melakukan muhasabah dan introspeksi diri. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa waktu atau saat-saat yang disarankan di dalam Islam untuk bermuhasabah diri, yaitu ada 3 waktu. Waktu yang pertama, kita bermuhasabah setelah sholat subuh, waktu yang tenang dan damai. Sholat subuh 2 rakaat didahului dengan qobliyah subuh 2 rakaat. Setelah itu kita bermuhasabah. Disitulah waktu yang tenang dan damai. Kemudian dianjurkan sebelum tidur waktu untuk refleksi dan introspeksi. Waktu yang ketiga yaitu hari Jumat sore seperti hari ini, hari Jumat, waktu yang disucikan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bermuhasabah untuk melakukan hal-hal yang terbaik di masa depan. Hadirin sekalian, ingat, yang terpenting adalah konsistensi dan kesungguhan kita dalam bermuhasabah diri. Pilih waktu yang paling sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup kita masing-masing. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.